warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fatur Rahman dari program studi S1 Terapan Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dalam video kali ini, saya akan membahas fintech dan inovasi keuangan. Pengertian dan ruang lingkup fintech. Fintech atau yang disebut financial technology, penggunaan teknologi untuk meningkatkan aktivitas dan layanan keuangan. Adapun karakteristik utama yaitu digitalisasi, efisiensi, inklusi, inovatif, berbasis data. Kedua, peran fintech dalam sistem keuangan modern. Yang pertama, memperluas inklusi keuangan atau financial inclusion, terutama bagi unbanked dan underbanked. Kedua, mengurangi biaya transaksi dan birokrasi. Yang ketiga, menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, personal, dan mudah diakses. Yang keempat, memberikan alternatif terhadap peran bank, lembaga pembiayaan, dan sistem pembayaran konvensional. Yang terakhir, mendorong kompetisi dan kolaborasi baru antara startup fintech dan institusi keuangan tradisional. Jenis-jenis layanan fintech. Yang pertama, pembayaran digital menggunakan e-wallet atau QRIS, contohnya OVO, Dana, GoPay. Yang kedua, yaitu P2P lending, yang contohnya itu Investri, Amarta. Yang ketiga, crowdfunding. Yang keempat, robo-advisory dan WealthTech. Yang kelima, InsurTech, yang dimana inovasi dalam industri asuransi. Yang keenam, crypto dan blockchain-based finance. Yang ketujuh, RegTech, teknologi untuk kepatuhan dan regulasi keuangan. Pembayaran digital atau e-wallet dan QRIS yang seperti OVO, Dana, GoPay. Adapun pengertiannya yaitu layanan pembayaran digital memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara non-tunai melalui aplikasi di smartphone. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar QR Code nasional untuk sistem pembayaran digital di Indonesia. Adapun contohnya itu OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay. Adapun untuk manfaatnya itu mempercepat dan mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi operasional merchant atau UMKM, yang terakhir itu mendorong inklusi dan keuangan. Adapun tantangan pembayaran digital yaitu keamanan data pengguna, literasi digital, penetrasi internet. Yang kedua, P2P lending atau peer-to-peer lending. Pengertiannya yaitu platform yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman atau investor dan peminjam tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Model ini menggunakan teknologi untuk proses verifikasi, penilaian risiko, dan penyaluran dana. Adapun contohnya yaitu Investri, Amarta, dan Coinwork. Manfaat dari P2P lending yaitu akses pendanaan bagi UMKM dan individu unbanked. Yang kedua, return menarik bagi investor. Adapun tantangan dari P2P lending yaitu risiko gagal bayar, perlindungan investor, regulasi OJK. Yang ketiga, crowdfunding. Pengertian crowdfunding yaitu model penggalangan dana kolektif dari masyarakat untuk mendanai proyek, usaha kecil, produk, atau kegiatan sosial. Bisa berbasis donasi, ekuitas, maupun pinjaman. Contohnya yaitu Kita Bisa atau donasi, BizHare atau ekuitas, dan yang terakhir gandeng tangan. Adapun manfaat crowdfunding yaitu membantu inisiatif masyarakat atau startup tanpa modal besar dan transparansi dan kolaborasi tinggi. Adapun tantangan dari crowdfunding tersebut yaitu validitas proyek, kepercayaan publik, pengawasan platform. Selanjutnya, terdapat robo-advisory and WealthTech. Adapun pengertiannya itu Robo-advisor adalah suatu platform investasi otomatis yang memberikan saran keuangan berbasis algoritma. WealthTech adalah inovasi teknologi untuk manajemen kekayaan atau wealth management. Adapun contohnya itu Bibit, Ajaib, Bareksa. Adapun manfaat robo-advisory dan WealthTech yaitu biaya rendah dibandingkan penasihat keuangan tradisional, akses investasi lebih luas untuk masyarakat umum, dan untuk tantangannya yaitu kecocokan produk dengan profil risiko investor atau regulasi.
Yang kelima, insurtech atau insurance teknologi. Pengertiannya itu pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan akses dalam industri asuransi, termasuk dalam hal pemasaran, klaim otomatis, hingga underwriting berbasis data. Contohnya, pasar polis, koala. Adapun manfaat dari insurtech tersebut yaitu akses produk asuransi mikro untuk masyarakat luas, proses klaim lebih cepat dan transparan. Adapun tantangannya yaitu edukasi nasabah, kepercayaan publik, dan perlindungan data. Selanjutnya, terdapat crypto dan blockchain-based finance. Pengertiannya, menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi atau DeFi, seperti kripto, Bitcoin, Ethereum, smart contract, dan tokenisasi aset. Contohnya, Bitcoin, Ethereum, Binance, Indodax atau lokal dari Indonesia. Adapun manfaatnya, transaksi global tanpa perantara, transparansi dan traceability tinggi. Untuk tantangannya, volatilitas tinggi, risiko pencucian uang, minimnya regulasi. RegTech atau regulatory teknologi. Pengertiannya, teknologi untuk membantu institusi keuangan mematuhi regulasi secara efisien, seperti pelaporan ke OJK, deteksi pencucian uang atau AML, dan manajemen risiko kepatuhan. Contohnya itu Asli RI atau EKYC, Ayo Connect, dan 9S Pokes. Adapun manfaatnya itu mengurangi biaya kepatuhan dan kesalahan manual, deteksi penipuan dan audit otomatis. Tantangannya itu kesesuaian dengan regulasi lokal, integrasi sistem. Yang keempat, dampak fintech terhadap lembaga keuangan tradisional. Yang pertama, disintermediasi atau pengurangan peran perantara. Yang kedua, perubahan model bisnis perbankan. Yang ketiga, adaptasi teknologi, core banking versus API. Yang terakhir, regulasi dan pengawasan baru, yaitu atau peran OJK, BI atau Bank Indonesia, dan Komdigi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.